film ya, sama sama seperti sama seperti film tadi ya. Kalau tadi kan papanya ternyata sayang sama anaknya. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita terlebih sayang sama kita. Di dekat Dia kita pasti merasa nyaman banget. Tuhan pingin kita berada dekat dengan Dia. Perlu kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku dengan lebih kesungguhan hati bilang, Bapak, kami mau datang Tuhan, saya mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Ini hati kami Yesus, kami mau menyembahmu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Ini hati hamba. Kami mau menyembahmu Yesus. Glory haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Glory haleluya. Kami aman dalam tangan-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami gak perlu takut Tuhan. Glory haleluya. Mari adik-adik kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Dia, Dia Allah yang sangat baik. Dia ingin kita mendengarkan penyembahan kita. Katakan haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami datang mau menyembah-Mu ya Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Worship you. Kau penghiburku Tuhan. Ku aman dekat-Mu. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu ya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. We worship you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Ini hati kami Bapa, kami mau memuji-Mu. Glory haleluya. Yesus Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Gak ada Allah lain Tuhan di muka bumi ini Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah satu-satunya bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Sore menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mengikuti ibadah Youth Tuhan secara online Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini ya Bapak. Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini lagi Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan yang memimpin acara kami Tuhan, Youth hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang siap bersorak-sorai demi nama Tuhan, katakan amin. Nah, shalom semuanya, udah siap ya? Kita memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai. Ini yang belum nyalain kamera, ayo kita nyalain kamera yuk. Kita kan mau bersorak-sorai. Maaf guys. Boleh tepuk tangan. Walaupun online kita juga harus semangat ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus siapa? Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan
dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dapat lindungan dan pengharapan. Mari kita sorak-sorai demi nama Tuhan. Kak Yovita mau lihat nih. Mana ya? Sapa-sapa dulu ya ini ya. Sebentar ya. Nggak muncul gambarnya di Kak Yovita nih. Halo. Tadi kita sudah bersorak-sorai demi nama Tuhan ya. Kak Yovita mau lihat dulu nih. Wah, wajah-wajah tampan-tampan dan cantik-cantik ini pasti sudah mandi semua kan ya. Kak Yovita aja kayaknya yang belum mandi. Habis pulang. Ini siapa yang belum nyalain kamera ini? Franz, Priscilla, Steve. Gimana kabarnya hari ini, luar biasa? Yang luar biasa gini dong. Keren. Ada Ayub juga nih. Sendiri nih kameranya sekarang. Nggak gabung Seva. Biasa gabung Seva ya. Haleluya ya, kita bisa bersama-sama walaupun lewat online, tapi nih Kak Yovita lihat banyak dari kalian ini adik-adik yang setia ya, walaupun online tapi biasa Sabtu kan jalan-jalan ini setia, mau ikut 1 jam atau 2 jam ya kita beribadah online. Yuk, Kak Yovita seneng banget ini. Terima kasih buat adik-adik sekalian yang setia. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Yovita ajak kita nyanyikan satu lagu ya. Kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kita. Mumpung kalian masih muda, mari Kak Yovita ajak kita meneliti masa muda kalian dengan baik ya, dekat dengan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kalian. Pasti kalian nggak bakal menyesal. Tuhan itu adil dalam hidup kita. Firman-Nya itu ya dan amin dalam hidup kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, misalnya kita berbuat salah, Tuhan itu ada Roh Kudus di dalam hati kita yang mengingatkan setiap kita di saat kita mau berbuat salah. Tuhan koreksi hati dan tindakan kita. Firman-Mu Tuhan, kekuatan bagi roh dan jiwa kami ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata-Ku, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
penghiburan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita ulang lagu ini dengan lebih sungguh hati. Engkau sungguh baik Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menemui. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah bagiku, Rajaku. Kau Allah yang hidup, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Kau pertolonganku, hari haleluya. Terima kasih Yesus, glory haleluya. Ini hati kami, terima kasih Yesus, glory haleluya. Mari kami memuji, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, glory haleluya. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, glory haleluya. Ini hamba-Mu
Hanya dengan sayap-Mu, Yesus, kami sanggup, Tuhan, lewat setiap percobaan, Tuhan, dalam hidup kami, ya Bapa. Entah kami, Tuhan, anak-Mu, Tuhan, yang masih sekolah, Tuhan, pergumulan, Tuhan, pelajaran, Tuhan, yang kami bingung, Tuhan, walaupun sekolah online, Tuhan. Entah anak-Mu, Tuhan, yang sedang kuliah, Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sudah bekerja, Tuhan, Kau sertai kami semua, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Hanya dengan sayap-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Tuhan. Engkau mampu, Tuhan, menjadi penghiburan dalam hidup kami, ya Bapa. Engkau mampu menolong setiap kami, ya Yesus. Terima kasih, ya Yesus. Hanya dengan sayap-Mu, Tuhan. Mari kita nyanyikan. Dengan sayap-Mu, ya Yesus. Haleluya. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Persilakan bagi hambanya yang memimpin firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh sekolah, bekerja, dan kami boleh melakukan aktivitas kami. Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, jika sebentar Tuhan, kami akan
sharing bersama Tuhan tentang firman-Mu. Mari ya Bapa, Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Sembunyikan dia Tuhan di bawah belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Kau. Dan juga Tuhan berkati buat Kak Yovita dan Kak Yosua yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan. Kau pakai hidup mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan Kau. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati setiap kami juga Tuhan yang sudah ambil bagian sore hari ini, yang boleh mengambil waktu yang terbaik kami, yaitu datang ke hadirat-Mu, datang untuk ibadah online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberkati kami, berikan hikmat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Aku dipilih. Hai. Boleh nggak dinyalain semuanya? Nah, yang belum nih ada Ariel, John, Steve, Alel ya. Suaraku jelas ya? Jelas? Boleh sambil duduk Kak Steve, yuk. Duduk yuk. Boleh ya. Waktunya kita coba kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Just 1 hour or 1.5 hour, nggak lama toh gitu ya. Jadi ambil bagian kalian yang terbaik. Nah, hari ini adik-adik, aku manggil adik-adik aja ya, teman-teman ya, teman-teman. Aku hari ini apa ya? Kayak sebenarnya ini juga aku pernah dengar firman ini juga dari gereja, dan aku tuh merasa kayak ini tuh yang apa ya, yang Tuhan tuh tanya ke aku pribadi, apakah kamu, ya aku maksudnya, aku benar-benar mengasihi Tuhan atau enggak gitu. Dan itu juga malam hari ini aku mau share ke teman-teman semuanya, apakah tanya dirinya sendiri, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan. Kita di sini nih semuanya, kita tahu KTP-nya atau belum punya KTP ya, satu keluarga ya, satu keluarganya semuanya Kristen. Tapi kita nggak mau jadi Kristen yang hanya secara administrasi aja, tetapi kita pengen benar-benar apa ya, benar-benar jadi pengikut Tuhan Yesus gitu. Setuju nggak? Kok sepi banget nih? Kasih jempol dong kalau dengar suara aku. Nah, yang belum aktifin kamera, boleh aktifin kamera ya, biar aku lihat gitu. Nah, adik-adik, adik-adik lagi, teman-teman, aku langsung share aja ya. Aku mau share something. Ya, tapi aku nggak akan bisa lihat. Aku join di handphone deh, biar aku bisa lihat adik-adik semuanya. Teman-teman maksudnya. Hari ini tema yang aku, kelihatan kok, aku bisa kelihatan. Aku yang hari ini yang tema yang aku ambil, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Jelaskan ya? Aku sih harusnya jelaskan. Oke. Kita buka dulu aja yuk di Matius 25 ayat 37 sampai 39. Oke. Secret ya. Oke. Bisa ada yang bacain? Matius 25 ayat 37 sampai 39. Alel, boleh bantu bacain? Thank you. Ayat berapa, Kak? Ayat 37 sampai 39. Matius 25. Ayat 25. Pasal 25 ayat Ya. 37 sampai 39. Oke. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Selama manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Oke. Amin. Sebentar. Ini aku udah. Oh, sorry, aku salah. Matius 22. Oh, mati. Nah, maaf ya Ayat 22. teman-teman. Matius 22 ya. Alel boleh sekali lagi ya. Ayat 37 sampai 39. Ya. 37. 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Thank you, Alel. Jadi ini ayat yang udah nggak asing lagi, sorry. Salah 22 ya teman-teman ya, 22. Ini ayat yang nggak asing banget, jadi teman-teman semua pasti tahu ayat yang beberapa orang pasti udah di luar kepala juga. Cuman jangan malam ini kita mau menelaah gitu. Bener-benerkah are you really love Jesus gitu? Apa ya? Ini tuh kayak di sini kan dia bilang kalau dengan segenap hatimu, ini Tuhan yang bilang ya. Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kamu benar-benar mengasihi Tuhan? Gitu. Just a simple word, simply sentence, but is deep meaning gitu, is meaningful. Kayak benar-benar tak kamu mengasihi Tuhan. Nah, sekarang malam ini aku mau kasih 6 hal yang kita bisa ngecek bareng-bareng. Tanda-tanda yang bahwa kamu benar-benar ngasihi Tuhan. Kita coba yang pertama, kan aku nggak akan lama-lama. Semoga. Suka jadi wasit atau pemain? Tahu nggak ini maksudnya apa? Kalau adik teman-teman tahu wasit, tahu nggak dia biasanya ngapain? Buka mic-nya aja yang tahu. Apa Seva gini aku? Gak apa ngomong aja. Kelihatan nggak sih kalau kayak gini? Kelihatan ya Mas ya? Halo? Gak ada mau kamera nih? Kamera. Mic nih. Ngomong aja. Bisa nanti adik ya, teman-teman taunya kalau wasit itu ngapain? Sukanya memberikan judgment. Betul nggak sih? Kayak, oh ini kamu salah. Kasih keluar kartu kuning. Oh ini kamu ngelakuin, kalau ini sepak bola ya, yang paling kelihatan ya. Dia harus ikut, dia harus lihat, kalau sampai judgment, oh ya ini kamu tadi kena kepalanya dia, makanya kasih kartu merah, misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu yang sering kali kita nih nggak usah jauh-jauh, kita sering kali suka ngejudge orang. Ngejudge itu suka menghakimi orang. Bener nggak sih? Nah, kalau misalnya tanda-tanda yang pertama, kita sayang Tuhan, aku bilang sayangnya, gampangnya. Kita sayang Tuhan, kita kasih Tuhan. Tuhan itu nggak pernah ngejudge, nggak pernah nyalahin kita whatever that we do. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tuh nggak pernah ngejudge kita. Karena Tuhan bilang kalau misalnya setiap dosa kita udah ditanggung sama dia di kayu salib. Jadi ini kebiasaan kita yang seringkali sebagai manusia secara lahiriah gitu ya ngomongnya. Itu selalu suka ngejudge orang. Suka jadi wasit. Oh,
oh itu aku nggak suka kalau ibadah ini yang memimpin yang firman tuh Kanike, aku nggak suka, itu sok Inggris gitu ya, toh sok ya apa gitu. But apapun yang teman-teman lihat, jangan suka ngejudge orang, bukan hanya di gereja aja, bukan hanya merasa jadi oh anak itu loh udah ngelakuin ini, oh anak itu suka gini, anak itu suka gini, akhirnya kita merasa diri kita benar. Nah itu Tuhan tuh nggak suka. Jangan kamu megahkan diri, kata Tuhan, karena setiap berkat yang Tuhan kasih ke kamu, setiap berkat yang ada secara kita itu dari Tuhan, bukan dari hasil kerja keras kita. Katanya Tuhan di Mazmur 91 bilang, kalau misalnya sia-sialah orang yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, nyanyian ziarah 100 Mazmur di kitab Mazmur, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan gitu. Jadi mau ngapain kita memegahkan diri? Yang ini kita mau baca di Matius, kan kita baca ini. Matius 7. Matius 7. Wait. Oke. Matius 7 ayat 1. Ini perikopnya jelas ya, teman-teman. Hal menghakimi. Ini bacain ya pelan-pelan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuh. Oke, jadi mulai malam ini kita stop buat jadi wasit ya. Jadi pemain aja. Pemain itu ya udah let it flow, dan pemainnya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan suka menghakimi. Apapun yang orang lain lakukan itu bukan urusan kita. Urusan kita mbak Tuhan gitu loh. Ya misalnya orang lain sejelek apapun gak usah ngereken, kasih tahu ya. Tapi bukan berarti kita gak usah ngereken. Kalau bahasa TikTok sekarang kan lo ngomongin gue bodoh amat, lo menghina gue ya. Itu jangan kayak gitu juga ya, karena gini, kita jangan sampai bodoh amat sama teman-teman kita, akhirnya nggak respect. Bahasanya tuh kamu mau jembur sumur sekalipun aku nggak ngurus, tuh jangan kayak gitu. Kalau misalnya ada teman kita yang salah, kasih tahu yang benar. Oke, jadi tapi bukan yang kayak ngomongin kejelekan orang itu ke orang lain ditambahin bumbu-bumbu. Iyo, wingi kamu diceplok nombe arek iku, tapi dia gak minta maaf, padahal dia sudah minta maaf. Contohnya kayak gitu. Jadi stop jadi wasit. Yang kedua. Nah ini pertanyaan kedua. Suka haus dan rindu dekat Tuhan atau ingin segera selesai ibadahnya? Just simple nih. Kalau misalnya, yes, I love you Jesus, deep down in my heart. Jadi nyanyinya, oh aku tahu gerakannya tuh gini. Tapi, aduh kok gak mari-mari ya ibadahnya yo. Aku ki pas panggilan ya toh. Pas panggilan Dota, pas panggilan Mobile Legend, wis mau panggilan temanku ngajak pergi, wis panggilan semua gitu kan. Terus akhirnya sedang mari po, oh aku bosen deh sini. Itu satu tanda kalau misalnya kita benar-benar ngasih hitungan. Simple kan? Tapi dalam. Nih, aku bukan nyindir loh ya. Sampai misalnya disuruh saksi gitu kan. Ntar aku mau share juga ntar yang ketiga nih. Jadi jangan suka haus sama rindu dekat dengan Tuhan atau ingin segera selesai ibadahnya. Ask to yourself. Tanya ke diri kita masing-masing. Yang mana kitanya? Kita lebih ke suka haus dan rindu dekat Tuhan, setiap pagi datang ke Tuhan, duduk pagi, bangun tidur, nggak inget handphone dulu. Ini yang aku sendiri juga terapin. Aku kalau pagi paling cuma lihat jam berapa, taruh handphone, aku duduk, aku bilang terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Dan itu kayak made my day. Bahasa keren itu made my day gitu ya. Dan aku tuh larang-larang jadi bener-bener membuat aku jadi semangat hari itu karena aku merasa diberkati Tuhan, direstui gitu oleh Tuhan.
Dan aku kalau misalnya, nah ini, aku kalau nggak datang kaum muda, itu juga nggak semuanya, aku juga ada di tempat lain juga ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat aku di sini, ya itu sih. Oke, jadi kita mau yang mana? Kita mau suka yang haus dan hidup dekat Tuhan, atau ingin segera selesai ibadahnya? Jadi dari sekarang, yuk kita komitmen, nggak usah cepet-cepetan pengen selesai ibadah. Tapi 1 minggu 1 kali loh ini kita ibadah ketemuan kayak gini toh, diisi sampai firman Tuhan. Take your time, your best time gitu. Kayak tadi sikap kita boleh duduk, kita boleh siap, kita nggak yang nyantai-nyantai ya. Yuk, ini yang kedua. Yang ketiga, suka cerita kebaikan Tuhan atau lebih suka cerita kehebatanmu? Ini yang ketiga ya. Kalau misalnya kita mau sayang baik Tuhan, kita benar-benar yes, I love Jesus, really love Jesus. How do orang lain bisa ngelihat itu? Kita biasanya cerita ke orang lain tuh, aduh Tuhan tuh baik, dia tuh nolong aku ngerjakan PR. Duh, apa aku bilangnya aku doakan tuh terkabul. Oh, atau gak percaya mbak aku kan, aku tuh isok wingiku. Kan cacak who are we? Gitu. Kita yang mana? Kita suka cerita kebaikan Tuhan atau lebih suka cerita kehebatanmu? Once again, kita hidup di dunia ini sementara, guys. Kita hidup cuman bentar kok. Kita mau kasih hidup kita tuh nyenangin Tuhan. Ayo berlomba-lomba cerita tentang kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita, bukan keagungan kita, bukan kepandaian kita. Tapi kita mau cerita kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau Tuhan Yesus itu mampu mengadakan. Jadi aku boleh share. Jadi setiap aku misalnya aku berdoa buat ini, aku selalu cerita ke temanku. Aku berdoa ini biar selesai, aku yakin ini bisa selesai. Dan waktu itu terjadi, dan aku bilang, oh Tuhan Yesus baik. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku selalu terapin apa yang aku ucapkan itu bisa membuat teman-teman tuh tahu kalau ini tuh bukan aku. Semampunya aku, Tuhan kasih aku hikmat apapun. Kalau misalnya itu cuma buat diriku sendiri, itu useless. Tapi kita mau kembalikan semua buat Tuhan. Kepintaran kita, kehebatan kita main alat musik, main games sekalipun ya, Tuhan tuh ada. Ya, jadi jangan dikira gara-gara main games jadi Tuhan nggak ada. No, Tuhan bukan hanya di hal-hal yang rohani, Alkitab semuanya enggak. Di hal kecil sekalipun, bahkan Alkitab bilang sehelai rambut pun jatuh, Tuhan tuh tahu. Jadi Tuhan tuh sangat detail banget. Jadi ya jangan masalah jago main games itu bukan karena Tuhan, karena aku latihan terus. No. Kalau Tuhan bilang tidak akan terjadi. Ya, jadi kita mau suka cerita kebaikan Tuhan. Kalau misalnya you are really love Jesus, oke? Next, suka melakukan exception terhadap firman Tuhan di situasi tertentu. Exception ini tuh kayak pengecualian gitu loh. Oke, sekarang tuh keadaan terdesak gitu. Terdesak, jadi kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin, aku bohong deh kali ini, karena kalau misalnya aku nggak bohong, pasti aku bakal dimarahin. Aku kalau misalnya aku jujur, aku melakukan firman Tuhan, aku pasti nggak akan lolos. Aku kali ini deh Tuhan ya, kali ini gitu. Dan itu akan berlanjut lagi kali ini, dan banyak exception atau pengecualian terjadi dalam hidup kita sehingga kita nggak ada integritas lagi. Bahasa integritas tuh kayak orang lihat nggak lihat, gampangan ini ya. Orang lihat nggak lihat, kita tetap melakukan yang benar. Itu integritas dan itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh pengen kita ngelakuin firman Tuhan. Adik-adik bisa baca setiap hari Kak Fendi sharing firman. Siapa yang di sini baca yang di-sharing sama Kak Fendi? Dulu Om Roni, sekarang Kak Fendi. Baca renungan setiap pagi di chat grup. Nggak usah ngaku. Mulai besok, mulai malam ini dibaca yang di-share ya. Kita di sini, para kakak-kakak semua di sini, kita pengen bertumbuh bareng. GTG, grow
kalau nggak salah tuh jadi aku lupa panjangannya, pokoknya grow up gitu. Kita bertumbuh bareng. Jadi yang kita sharing itu ada ayat Ayub berapa misalnya lagi cerita tentang Ayub, bacanya dikit-dikit aja kok. Dari situ kita tahu, oh maunya Tuhan tuh apa. Oh kayak gini ya. Dan yang di-share itu yang di-share sama Om Roni, yang biasanya kita renungan kita baca setiap hari itu bagus-bagus tuh. Bagus-bagus dalam arti apa ya, ngena gitu loh. Asal kita mau baca, kita mau apa sih yang mau Tuhan katain buat aku, apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat aku kayak gitu loh. Asal kita punya hati yang rindu, nggak yang ya udahlah grup sing asik si ae yang konco-konco. Take your time ya. Waktu kita tuh cuma 24 jam ya, toh sama semuanya 24 jam. Yuk sama-sama. Kan itu ngomong kayak gini bukan kan isinya bagus-bagus juga ya. Enggak, sama. Jadi kan itu mau komitmen juga. Jadi Kanika ambil waktu tuh buat yang dengerin firman, baca chat apa renungan. Oh, oke. Itu jadi kayak nguatin gitu loh. Dan adik-adik kalau udah baca, teman-teman udah baca semuanya boleh yes, amin. Yes, amin. Karena yang kita katakan amin itu akan menjadi kekuatan lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ngomong yes, amin, amin. Nah, itu bakal kayak oke, aku mengamini apa katanya firman gitu. Oke, mulai hari ini kita ambil komitmen juga ya. Next. Suka menjadi orang Kristen, suka merasa jadi orang Kristen itu berat sehingga jadi beban. Aduh, kalau orang Kristen tuh ya nggak boleh bohong. Padahal kalau orang lain itu boleh aja bohong. Kayak gini ya, malam minggu aku tuh pengennya main, tapi di orang Kristen, apalagi di gereja kita, di GBT Kristus Pengasih, itu harus jadi duduk dimanapun ya, di rumah, dan harus dengerin firman jam segini, padahal aku jauh bentar lagi games gitu ya. Aduh, kok teman-temanku di sana boleh marah-marah. Oh, adik teman-temanku di sana boleh begini, tapi kok aku nggak boleh. Ya, kita gampangnya gini. Tadi aku bilang, di Alkitab juga bilang, umur manusia tuh maksimal 70, dan dikasih Tuhan lagi mungkin 80 tahun. Kak, itu kan lama. Tapi selama-lamanya rumah kita tuh bukan di sini, di surga gitu. Jadi ya bertahan aja, bertahan untuk jadi orang Kristen yang benar-benar cinta sama Tuhan. Benar-benar yang Tuhan, this is me, this is aku yang benar-benar sayang sama Tuhan gitu. Jadi jangan yang jadi beban, tapi minta pimpinan Tuhan. Tuhan, aku hari ini, aku punya konco yang boncekno dan aku mau ketemu dia. Lepaskan pengampunan. Ini aku udah sering ngelakuin, teman-teman. Aku, dan di sini aku lagi bergumul juga buat satu orang, tapi sebelumnya aku udah bergumul juga buat teman-temanku yang aku tidak suka, itu ketemu dia. Nah, ini yang fakta menariknya, fun fact-nya ya. Kalau misalnya kita benci sama seseorang, Tuhan tuh akan mempertemukan kita dengan orang itu berulang kali. Jadi kayak, Tuhan aku tuh mau kelembar lagi. Ya apa ya Tuhan ya? Terus Tuhan tuh bakal nemuin kita sama orang itu terus. Jadi biar kita tuh kayak, wes ngampuni belum? Gurung Tuhan. Yes, ditemu namanya. Terus wes ngampuni gurung, kayak gitu loh. Itu uniknya Tuhan tuh, ada aja ceritanya. Tapi ya itu balik lagi. Kita mau serahin semua baik Tuhan atau enggak? Kita mau pakai kekuatan kita sendiri atau mau pakai sama Tuhan? Jadi jangan jadi beban ya, tapi jadi membuat kita tuh motivasi. Kalau kita boleh dekat sama Tuhan. Jadi orang Kristen tuh nggak susah. Bilang sama diri sendiri. Jadi orang Kristen tuh nggak susah. Jadi orang yang cinta mbak Tuhan tuh nggak susah. Aku berani jamin teman-teman, kalau misalnya kita benar-benar cinta mbak Tuhan, hidup kita tuh kayak ditata bener-bener. Dari kita yang dulunya rasanya nggak mampu, bisa Tuhan tuh ubahkan jadi mampu. Bahkan bagi manusia tuh nggak mungkin, Tuhan tuh bisa buat jadi mungkin. Aku banyak sekali dapet kayak pertolongan Tuhan tuh tepat pada waktunya, dan orang sekitar tuh bisa melihat, wow, Jesus in you. Aku pengen orang lain tuh melihat,
aku melihat Nike sebagai bukan Nike-nya, tapi Tuhan Yesusnya. Temanku selalu bilang, kok kamu bisa kayak gini, Nike? Kamu bisa begini, Nike? Dan aku cuma bilang, not me. This is Jesus. Ini bukan karena aku secara manusia, aku nggak bisa. Ini cuma karena Tuhan. Jadi, ya kalau misalnya kita mau bilang jadi orang Kristen berat sehingga jadi beban itu, tetot. Malah kita ini dipilih. Waduh, jadi pilihan tuh gimana sih? Enak banget kan? Tuh. Jadi, sebagai orang umat terpilih, yuk kita menjadi umat yang seharusnya dipilih, yaitu tidak sama dengan dunia yang lakukan. Susah banget. Tapi kalau sama Tuhan, gak ada yang susah. Nah, terakhir nih kayaknya. Ya, yang bawahnya. Terakhir. Suka hitung-hitungan baik Tuhan. Tuhan, aku kemarin kan sudah doa 10 menit. Oh, biasa jatah doanya 5 menit Tuhan. Berarti besok aku nggak usah doa ya. Tuhan, aku hari ini sudah baca 3 pasal. Berarti hari ini Sabtu, Minggu, Senin nggak usah. Kan aku sudah baca 3, jadi 1 hari 1 pasal. Tuhan, aku hari ini harus bantu koncoku. Berarti besok engkau yang bantu ya. Ya, itu loh yang kemarin aku belum dibantu. Sekarang aku dibantu. Tuhan, aku kemarin tuh sudah melakukan ini loh, bantuin mamaku. Besok aku berarti dikasih hadiah ya Tuhan ya. Tuhan tuh baik mbak kita. Kalau dari sini aku pasti tanya, siapa udah merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tangan semua. Ayo saksi, nunduk semuanya. Jangan suka hitung-hitungan sama Tuhan ya. Tuhan tuh baik, Paul. Kita nih ya. Coba tarik nafas. Inhale. Exhale. Kita bisa nafas gratis, itu berkat loh. Di luar sana, apalagi sekarang banyak pandemi COVID ya, kita banyak orang-orang yang malah nafas saya susah. Nyium wangi aja susah. Tapi Tuhan tuh kasih kita kesehatan selama 1,5 tahun ini, meskipun kita masih online ya ibadahnya, tapi kita tuh bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Kita bisa sekolah online, kita bisa tetap aktivitas. Itu nggak bukan karena Tuhan tuh karena siapa? Karena pemerintah. Pemerintah juga nggak bisa banyak ngelakuin apa-apa, ya toh. Suruh pakai masker, jaga jarak. Bahkan ada juga kemarin Om Budi cerita, temennya nggak keluar 1,5 tahun dari rumah, maksudnya nggak mau keluar, terus akhirnya sakit. Wes tah, intinya ujung-ujungnya wes cinta mbak Tuhan, nggak nyesel kok. Dari kecil, dari sekarang, nggak nyesel kok. Mau pagi-pagi bangun, dengerin firman, baca firman. Aku pengen berkomitmen juga. Aku pengen baca firman setiap hari juga. Jadi, yuk kita sama-sama tuh bertumbuh, kita sama-sama bareng. Jangan suka hitung-hitungan baik Tuhan. Karena Tuhan tuh baik tanpa perhitungan. Nah, terakhir, di sini aku nggak ada. Apa sih yang buat kita itu jauh dari Tuhan? Kita mau baca di Yesaya 59 ayat 2-3. Oke, Yesaya 59 ayat 2-3. Oke. Aku bacain ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala doamu ya, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nih, aku tuh Kak Nika mau doa, aku tuh mau baca firman, tapi seringkali
ada suara bilang ke aku, oh kemarin tuh kamu sudah bohong sama mamamu, oh kemarin kamu sudah marah-marah sama mamamu, jadi kamu tuh nggak berhak berdoa buat Tuhan, Tuhan tuh nggak sayang buat kamu. No, aku bilang malam ini no, Tuhan tuh sayang sama kamu so much, whatever that you do, apapun yang kita lakuin, Tuhan tuh nggak pernah ngubah kadar sayangnya mbak kita gitu loh. Kalau pacar kita, yang punya pacar, yang punya pasangan, itu bisa aja bete kalau kita lagi ngelakuin kesalahan, but God's not same. Tuhan kita bukan Tuhan yang sama dengan manusia, Tuhan yang nggak punya batasan buat kasihnya kasih ke kita. Ya, jadi meskipun nih Tuhan bilang, yang buat kita jauh dari Tuhan itu adalah dosa-dosa kita. Tapi ingat satu, di 1 Yohanes 1 ayat 9, kita cepat baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Enak nggak jadi Tuhan? Kalau biasanya bahasa TikTok tuh panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Nih, kalau misalnya Kanika boleh ganti ya. Enak nggak? Enak nggak jadi anak Tuhan? Enak nggak? Enak lah. Masa enggak? Ya jadi jangan yang TikTok doang ya, yang panik nggak gitu ya. Ganti enak nggak? Enak nggak jadi anak Tuhan? Enak nggak? Ya enak lah. Masa enggak? Nah, Tuhan cuma bilang, kalau misalnya kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. So, yang tadi nih ya, segala intimidasi iblis, nih Tuhan cuman bilang, ngaku dosa dan janji nggak akan ngulanginya lagi. Tuhan tuh mau ngampuni kita kok. Jadi jangan alasan lagi ya, punya dosa gini-gini. No, Tuhan tuh mau maafin kita. Oke guys, jadi whatever that we do, jangan pernah mau diintimidasi sama dosa. Jangan pernah punya alasan untuk nggak cinta sama Tuhan. Yang tadi Kanika share yang 6 tadi suka hitung-hitungan, kita nggak mau ya. Suka jadi ngerasa jadi beban, jangan. Malah jadi motivasi kita untuk bertumbuh, untuk jadi orang yang lebih baik, buat jadi saksi dimanapun kita berada. Suka exception sama firman Tuhan. No, kita mau jadi punya integritas. Hidup kita di segala situasi tetap ngandalin Tuhan, tetap jadikan Tuhan itu jadi apa ya, patokan hidup kita. Suka cerita tentang kebaikan Tuhan, itu lebih bagus daripada cerita kehebatanmu. Kita nih loh cuman tulang dan debu ya. Tulang, kalau misalnya kita udah dimati, adik-adik pernah lihat kan ya, kalau kita sudah di liang kubur, yang tersisa cuman apa? Tanah sama tulang. Kita nggak ada apa-apa kalau misalnya bukan Tuhan. Jadi jangan sombongkan diri, cerita tentang Tuhan. Whatever that we do, maksudnya yang kita terima, yang kita sekarang punya, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi kalau misalnya kita cinta sama Tuhan, cerita yang tentang kebaikan Tuhan. Aku sekarang bisa pinter kayak gini, misalnya Seva, aku bisa pinter main musik, itu semua karena Tuhan. Sharing ke semua orang, biar semua orang tuh lihat, tuh Tuhan Yesus adalah diri aku, bukan aku. Suka greenhouse dan rindu ambil Tuhan. Bukan hanya pengen cepat selesai ibadahnya. No ya, kita mau ambil komitmen. Tuhan, aku benar-benar cinta ambil Engkau. Aku pengen jadikan Engkau satu-satunya dalam hidupku yang terutama. Segenap hatiku, dan aku nggak mau ngakimin orang lain. Orang lain mau berbuat salah. Sama seperti aku pernah ingat juga ada orang yang berzina dan orang-orang tuh menghakimi, oh dia berdosa, dan Tuhan bilang, siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan melempar dia pertama kali dengan batu, dan nggak ada yang berani. Jadi semua orang tuh berdosa. Tapi bedanya, kita mau minta ampun buat Tuhan untuk nggak ngulangin lagi, atau tetap sama masalah kita, tetap sama dosa kita. Life is choice, guys. Dan kalian datang malam ini itu adalah komitmen yang bagus banget, yang penting banget. Kita mau diisi dengan firman Tuhan setiap hari,
Dan juga kita boleh ketemu kayak gini, kita boleh saling nguatin satu dengan yang lain. Oke? Jadi kalau misalnya ditanya nih, sudahkah kamu benar-benar mengasihi Tuhan? Kita boleh sekarang jawab, yes, I really love Jesus. Aku benar-benar cinta sama Tuhan. Jadi nggak ragu lagi, jangan ragu ya. Tuhan kita tuh, aku lah misalnya mau sharing tuh banyak banget. Tuhan tuh bisa, apa ya, kayak misalnya iklannya Jarum kan cuma 3 permintaan. Mungkin permintaan aku selama hidup tuh lebih dari 3.000 kayaknya. Dan Tuhan tuh selalu ngabulin tepat waktunya. Ya mungkin dalam sekarang aku masih punya pergumulan, tapi aku yakin dan percaya Tuhan Yesus tuh punya jawabannya dan itu yang terbaik. Jadi buat teman-teman juga jangan pernah sia-siain hidup kita cuman masalah karena kita nggak ngutamain Tuhan. Kita mau bilang, yes, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita tutup, Kanika mau kita pujikan sebentar ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Jauh sekali ya. Sebentar ya. Kelihatan nggak ya? Adik-adik, ini mungkin lagunya lagu lama. Cuman Kanika nggak tahu kenapa aku ya ini tadi sih kayak Tuhan tuh negur gitu. Are you really loves me gitu? Kamu bener-bener cinta ambil aku tuh cuman omong-omongan doang. Malam ini kita mau ambil komitmen, kita mau nggak, tadi udah tanda-tandanya kita sayang mbak Tuhan, ambil komitmen untuk deket mbak Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Jangan mau diintimidasi masalah ya. Tuhan bilang, cuman ngaku kalau kamu salah, dan aku akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau. Tuhan bilang kayak gitu guys. Tuhan sejauh timur dari barat pun Tuhan menjauhkan dosa kita. Jadi jangan mau diintimidasi sama iblis si jahat. Tuhan sayang kamu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk kita pujikan bareng-bareng ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau ambil komitmen malam hari ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kanika beri waktu malam hari ini, adik-adik boleh, teman-teman boleh doa masing-masing, mau minta ampun bagi Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Bapa, ampuni kesalahan kami. Mungkin Tuhan di antara kami seringkali menyepelekan Tuhan, menjadikan Tuhan bukan prioritas. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan yang kami lakukan ya Bapa, yang menyakiti hati Tuhan, yang kami sengaja maupun nggak sengaja. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Bapa, ampuni kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa secara administrasi aja, tapi kami boleh benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sangat cinta kepada Tuhannya. Kami bertumbuh bareng Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bertemu bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi Tuhan Yesus mempunyai suatu rencana yang indah. Malam hari ini kami boleh sama-sama diingatkan Tuhan, kalau kami ingin benar-benar mengasihi Engkau, bukan hanya dari ucapan kami, tapi benar-benar dalam tingkah laku kami. Kami ingin Tuhan menerapkan kasih Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus dalam diri kami, sehingga orang lain boleh melihat Tuhan Yesus ada dalam diri kami. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami. Dalam hal apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami dan percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, dan kami hidup berkemenangan, kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, inilah doa sembahyang kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku kembalikan ke... Halo. Pak, terima kasih Kak Nike atas firman-Nya. Ya, benar ya. Jadi kita harus jadi pribadi anak-anak yang nggak namanya itu nggak takut gitu loh